Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk bagian esai asesmen harian 1 bab ke-1 ya, larutan dan koloid kimia kelas 12 semester 1 kurikulum merdeka. Saya ambil dari buku Intan Parwara yang punya bukunya merapat ya dek ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share video kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Di YouTube Les Matkim itu adalah berisi tentang esai ya, semuanya esai dari video-video yang sudah saya up ya untuk bagian pilihan ganda di Matkim privat. Oke, diagram berikut menggambarkan komposisi larutan penyangga yang terbentuk dari asam lemah dan basa konjugasinya. Berarti ini adalah penyangga asam ya dengan konsentrasi yang sama. Ini awalnya ya, untuk HA dan amin memiliki konsentrasi yang sama. Tiap-tiap komponen larutan penyangga adalah ini ya. Ini adalah awalnya, ini setelah penambahan ya. Nah, manakah yang benar untuk pernyataan poin A dulu ya deh. Di antara diagram 1, 2, 3, diagram manakah yang menunjukkan komposisi larutan penyangga setelah ditambah sedikit asam kuat? Nah, kalau yang untuk poin B, di antara gambar 1, 2, 3, diagram manakah yang menunjukkan komposisi larutan penyangga setelah ditambah sedikit basa kuat? Oke ya, saya akan kopaskan ya untuk catatan yang sudah saya catat. Nah, di sini kita perhatikan ya, misalkan contoh untuk asam lemah dan basa konjugasinya konsentrasi yang sama 0,1 m 0,1 m. Dalam larutan penyangga, jika ditambah dengan sedikit asam, maka yang bereaksi adalah basa konjugasinya ya. Misalkan ditambah sedikit asam H+ 0,01 m ya, maka nanti konsentrasi HA-nya akan bertambah. Oke, nah sebagai contoh, kalau ditambah dengan asam yang bereaksi adalah basa konjugasi. Basa konjugasinya adalah amin ditambah dengan H+ menghasilkan HA. Nah, aminnya kan 0,1 m ya. Ini awalnya, HA-nya juga 0,1 m ditambah asam, sedikit asam ya. Misalkan saya ambil 0,01 m, makanya otomatis kan H+-nya habis. Min jadi plus. Nah, kita lihat di sini konsentrasi aminnya berkurang dan konsentrasi H+-nya bertambah ya. Jadi pada saat penambahan sedikit asam, HA-nya akan bertambah. Jawabannya adalah poin ketiga. Penjelasannya ini ya. Oke, lanjut untuk poin ke B. Pada saat penambahan OH- ya atau basa kuat, maka yang bereaksi adalah asam lemahnya atau HA. Misalkan ya ditambah dengan OH- 0,01 m, kita lihat ya yang bereaksi adalah asam lemahnya ditambah OH- nanti menjadi A- dan H2O. Ini awalnya HA-nya itu kan 0,1 m, A-nya juga 0,1 m ditambah sedikit asam, saya ambil misalkan contoh 0,01 m. Ini kan habis, nanti bersisa 0,09, ini bertambah 0,11. Jadi pada penambahan basa yang akan bertambah itu adalah aminnya ya, atau basa konjugasinya. Oke deh, basa konjugasi yang mana? Ini basa konjugasi. Nah, ini akan bertambah ya. Maka ini jawabannya adalah poin 1, gambar ke-1. Oke ya, kalau untuk poin B itu adalah gambar ke-3. Ya, penjelasannya adalah seperti ini. Terima kasih ya. Kita langsung ke soal nomor 2. Suatu waduk diketahui mempunyai air yang bersifat asam. Akibatnya, waduk tersebut tidak dapat digunakan sebagai lahan budidaya ikan. Jika diasumsikan penyebab keasaman air waduk tersebut adalah asam sulfat ya, pH air waduk sebesar 3, asam sulfat yang pH-nya adalah 3. Berapa kuintal kapur tohor ya, ditanya adalah berapakah massa CaOH2 yang diperlukan untuk menetralkan 0,2 juta meter kubik air waduk. Luar biasa ya. Air waduknya itu volumenya adalah 0,2 juta ya, 0,2 juta m kubik. Juta itu kan artinya 1 juta kayak gini ya. Nah, m kubik
Nah, artinya 0,2 kali 10 pangkat 6 M kubik, atau bisa juga saya buat 2 kali 10 pangkat 5 M kubik. Nah, ya, kita akan mencari masanya CaOH untuk menetralkan. Rumus penetralan itu adalah mol H+ sama dengan mol OH-. Nah, di sini rumusnya mol, ini kan ada pH ya. Dari pH, nanti pH-nya 3 ya, adik bisa bertemu dengan nilai H+. Maka nanti H+-nya adalah 10 pangkat min 3. Nah, apa rumusnya H+ untuk asam sulfat atau asam kuat ya di sini ya? Rumusnya adalah valensi asam kalikan M. H+-nya saya masukkan 10 pangkat min 3. Valensi asam atau jumlah H-nya itu 2 dikali dengan M. Maka nanti M-nya itu adalah 1/2 atau 0,5 kali 10 pangkat min 3, atau nanti ini sama aja 5 kali 10 pangkat min 4 M. Oke ya, di sini berarti mol itu rumusnya adalah Ma kalikan Va kalikan valensi. Untuk mol OH-nya ditanyakan massa ya deh, maka nanti nggak boleh pakai M kali V, maka hubungannya adalah gram dibagi dengan MR. Ini molnya, tapi jangan lupa dikalikan valensi basanya itu 2. Ini valensi 2. Oke ya, pakai B ya, valensi basa. Ya, kita masukkan ya, konsentrasinya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Volumenya adalah 2 kali 10 pangkat 5 M kubik. Saya jadiin liter ya. 1 liter itu sama saja dengan 1 desimeter kubik. Meter desimeter, kubik. Maka M kubik saya jadiin desimeter kubik ya, jadiin liter, maka dikali dengan 1000. Wow, gitu ya. Maka nanti volumenya menjadi 2 kali 10 pangkat 5 ditambah 3 itu 8. Ya, ini sudah mol. Valensinya itu adalah 2. Gramnya saya tidak tahu ya deh. Kalsium hidroksida CaOH2 kita akan hitung ya untuk massa, untuk MR-nya, Untuk MR-nya saya hitung, Ca itu 40 ya deh. Ca 40, OH itu 17 kalikan 2, 34 ya. Maka MR-nya adalah 74. Valensi basanya 2, coret-coret. Oke. Maka nanti masanya dalam bentuk gram itu adalah 74 saya kali dengan 10 ya, ini ya, 5 kalikan 2, maka 740 kali 10 pangkat 4. Nah, sekarang kita akan buat menjadi kuintal. Oke ya, kita harus tahu dulu ya, 1 kuintal itu sama saja dengan 100.000 gram. Nah, berarti nanti 1 gram berapa kuintal? Maka nanti 1 gram sama dengan 1/100.000 kuintal. Sama aja kita bagi dengan 5 ya, ini ya, ini 4-nya coret, nah kayak gini. Maka yang kita membutuhkan 74 kuintal CaOH2 gitu ya dek ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Diketahui KSP CaF2 ya, diketahui ada KSP CaF2. KSP-nya itu adalah 5,4 kali 10 pangkat min 9. Jika diketahui Ka-nya itu adalah 6 kali 10 pangkat min 4, berapakah pH CaF2? Oke, kita akan cek dulu ya. Ini CaF2 terion menjadi Ca2+ dan 2F-, maka dia adalah 3 ion. Kalau untuk 3 ion atau senyawa terner, maka nanti KSP-nya adalah 4S pangkat 3. 5,4 kali 10 pangkat min 9 sama dengan 4S pangkat 3. Ya, ini saya buat
5,4 dibagi dengan 4 itu adalah 1,35 kali 10 pangkat min 9 sama dengan X pangkat 3. Maka nanti nilai S-nya adalah akar 3 dari 1,35 kali 10 pangkat min 3. Ya, saya akan hitung terlebih dahulu ya. Akar 3 dari 1,35 itu adalah 1,1. Nah, 10 pangkat, ini min 9. Min 9 dibagi 3 itu adalah min 3. Inilah kelarutannya ya. Maka nanti garam CaF2 memiliki konsentrasi 1,1 kali 10 pangkat min 3. Terion menjadi Ca2+ dan 2F-. Ini garam apa, Dek? Garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Maka nanti garam parsial basa. Apa rumusnya OH-? OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali dengan E- atau konsentrasi F-. Nah, Kw-nya berapa, Dek? Kw-nya itu 10 pangkat min 14. Ka-nya itu adalah 6 kali 10 pangkat min 4. Konsentrasi F-nya itu adalah 2 per 1, ya, ini koefisiennya 1, dikali 1,1 kali 10 pangkat min 3. Maka 2,2 kali 10 pangkat min 3. Kita buat di sini 2,2 kali 10 pangkat min 3. Oke, kita akan hitung kembali ya. 2,2 dibagi dengan 6 itu adalah 0,36 sekian ya, 0,36. Lalu ini hilang, ini sisa min 1, ini hilang, nanti sini sisa min 13 ya, 10 pangkat min 13. Oke, saya akan buat menjadi akar 3,6 kali 10 pangkat min 14. Akar dari 3,6 itu adalah 1,89 ya, kali 10 pangkat min 7. Ini adalah OH-nya, maka nanti POH-nya ketemu ya. POH-nya itu adalah 7 min log 1,89 ya, maka nanti pH-nya itu adalah 14 dikurangi POH dikurangi 7 min log 1,89. 14 kurangi 7 itu adalah 7, min sama min jadi plus log 1,89. 7 ditambah log 1,89 itu adalah 7,29 atau 7,3. Ya, ini jawaban nomor 3 ya. Oke, next kita masuk ke soal nomor 4. Mengapa larutan NaOH harus distandarisasi terlebih dahulu sebelum digunakan dalam titrasi? Ya, begini penjelasannya ya. Standarisasi larutan NaOH dilakukan untuk mengetahui konsentrasi larutan secara akurat. Ya, jadi untuk mengetahui konsentrasi NaOH secara akurat, intinya seperti ini. Kenapa? Karena NaOH merupakan larutan baku sekunder. Larutan baku sekunder itu apa, Dek? Larutan yang berasal dari zat-zat yang kemungkinan tidak murni. Karena sifat NaOH yang mudah menyerap air dan unsur-unsur di udara atau higroskopis. Jadi ditakutkan NaOH ini sebelum digunakan untuk titrasi itu belum murni ya. Keakuratan konsentrasi yang tertera di tabel itu bisa berubah. Oleh karena itu sebelum titrasi itu harus distandarisasi terlebih dahulu. Gitu ya, kurang lebihnya ya. Oke, next kita masuk ke soal nomor 5. Laut Baltik memiliki salinitas 1%, yaitu airnya mengandung 10 gram setiap liter larutan. Jika diasumsikan seluruh zat terlarut berupa NaCl, jadi anggapnya itu NaCl 10 gram tiap liter larutan. Karena dianggap terlarutnya semuanya adalah NaCl. Berapa tekanan osmotik air laut pada suhu 15 Celcius? Ditanya adalah Pi. Oke ya.
Kita masuk ke rumus pi. Rumusnya pi itu adalah M R kalikan T dikali dengan I. Karena NaCl ini adalah elektrolit kuat, ya, kita anggap alfanya sama dengan 1, maka nanti I sama dengan jumlah ionnya, yaitu 2. Rumusnya M itu adalah gram terlarut dibagi dengan Mr dikalikan 1000 dibagi dengan volume larutan, ya, ini volume larutan, dikali R itu tetapan Avogadro, ya, yaitu 0,082, dikali dengan T itu adalah Celsius ditambah dengan 273, ya, dikali dengan I nya tadi kan 2, ya. Oke, gram terlarutnya berapa? 10 gram dibagi dengan Mr 58,5, ya, NaCl 58,5 dikalikan 1000. Nah, volumenya berapa? Dalam 1 liter larutan, berarti volumenya sudah 1 liter. Dan di sini tuh volumenya wajib mili, ya. 1000 per volume dalam bentuk mili. Nah, 1 liter itu sama aja 1000 mili dikali dengan 0,082 dikali dengan 15 saya tambah dengan 273, faktor Van Hoff-nya adalah 2, ya, ini coret. Maka nanti 10 dikalikan 0,082 langsung saja, ya. Maka nanti 0,82 dikali dengan 5 kalikan 5 tambah 3 itu 8, 7 tambah 1 itu 8, 288 dikalikan dengan 2, kita bagi dengan 58,5. Hasilnya adalah 8,075 atau 8 atm, ya. Inilah tekanan osmotik pada laut Baltik. Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.